Cik. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, rindu selalu bersamamu Tuhan, tinggal dalam kediaman-Mu Yesus. Kediaman-Mu
kehadiran-Mu Tuhan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Benar Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Kami gak mau ragu Tuhan, sebab kami berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan bersorak-sorak atas puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Yesus, pagi hari ini Tuhan kami siap memuji-Mu lebih lagi. Sama-sama yang percaya kita mau katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Kita mau berikan salam kanan kiri depan belakang. Kita mau ucapkan selamat beribadah. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita mau nyatakan Dialah Tuhan kita yang ajaib, Dialah Tuhan yang penuh kuasa. Anugerahnya dalam hidup.
sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau katakan berbahagialah setiap orang yang takut kepadanya, karena Tuhan gak akan pernah meninggalkan dia.
Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami mengandang wajah Tuhan, dari sana datang pertolongan. Kami sungguh percaya Tuhan, dan pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat tepat waktu. Itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan, memasuki tahun 2025 ini Tuhan. Sampai hari ini kami ada, itu karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami lewat pujian kami Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu itu tetap sama di tahun 2024 sampai di tahun 2025. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tiga saatnya kami akan mendengar mempelajari firman-Mu. Roh Kudus menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, sehingga firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini sungguh mendapat tempat di hati kami yang paling baik, dan kemudian boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, silahkan duduk Bapak Ibu semua. Rasanya belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru, karena masih di hari yang ke-12 kita ada di tahun yang baru ini ya. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Gembala, saat ini tidak bisa hadir karena cucunya yang ada di Surabaya ulang tahun. Cucunya perempuan itu cuma satu Pak Gembala itu ya, cucunya 6, yang perempuan 1. Lah ini ulang tahun yang ke-17. Waduh, lah kalau oka-okanya tidak hadir rasanya tidak lengkap ya. Jadi ada di sana. Tapi sekalipun demikian saya mengucapkan terima kasih untuk kakak saya Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan sehingga pagi ini saya bisa kembali berbagi firman dengan Bapak Ibu di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tetap masih dalam tema triwulan yang pertama di tahun 2025 ini. Remain peaceful and strong in the Lord. Tetap damai dan kuat di dalam Tuhan. Kalau kita baca tema ini, apa ayat kunci yang kita ketemukan? Ada ayat kuncinya. Untuk bisa menikmati tetap damai dan kuat dalam hidup ini, ya, tema ini, itu kata kuncinya apa? Di dalam Tuhan. Jadi kalau di luar Tuhan, mohon maaf, tidak akan pernah ketemu damai dan kekuatan. Memasuki tahun 2025 ini, ya, dunia ini tidak semakin mudah, semakin sulit. Itu sudah jelas, kita tidak perlu kaget karena memang sudah dinubuatkan, ya, makin sulit. Tapi ini temanya tetap kuat dan tetap damai dan kuat. Lah gimana caranya supaya saya tetap damai, supaya tetap kuat? Kuncinya ada pada kata di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai di luar Tuhan. Lah itu nanti tidak ketemu, ya. Lalu ayat mas kita di sebelah kiri ini, Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Kuncinya ada di mana kata ini? Kalau mau tetap hidup dalam segala aspek kehidupan ini, apapun itu, ekonomi kita hidup, pendidikan anak kita hidup, pekerjaan kita hidup, pelayanan kita hidup, itu kuncinya ada di dalam kata apa? Bertahan. Jadi bertahan, tetap terus bertahan. Apa arti kata bertahan? Apa arti kata bertahan? Bertahan itu tetap pada posisi, tidak bergeser. Apapun yang terjadi, tetap bertahan, tidak bergeser dari posisi. Itu arti kata bertahan. Mungkinkah itu? Lah kalau situasinya tidak memungkinkan, situasinya membuat kita goyah, ya tetap bertahan di posisimu, jangan bergeser. Segaganya dengan bertahan kita bisa memperoleh hidup.
Jadi kalau tidak bertahan, ya mohon maaf, tidak ada kehidupan dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Lalu masalahnya, bagaimana saya bisa bertahan? Bertahan tetap dalam posisi lalu. Bagaimana saya bisa bertahan di dalam posisi saya tidak terpengaruh oleh sekitar kita? Mari kita baca ayat kita, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Karto bisa tolong membacakan. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terima kasih. Dikatakan di sini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya jelas kita ada di tempat ini. Kalau kita bukan orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, ya tidak mungkin pagi ini kita ada di tempat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk tetap bertahan di dalam pengenalan dan pengikutan kita kepada Tuhan? 1, hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam Dia. 2, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Lalu yang ketiga, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Nah ini kalau kita lakukan 3 hal ini, kita pasti bisa tetap bertahan. Hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Apapun itu situasinya, tapi tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Hari ini aku diberkati, aku tetap mengucap syukur. Ini kan dikatakan di dalam ayat yang ke-7 itu kalimat yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah hari ini daganganku laris, diberkati, aku mengucap syukur. Tapi seandainya sepikun, aku tetap mengucap syukur. Ya, Tuhan tuh sangat berkat. Jangan sampai tidak ada waktu ke gereja buka toko. Waduh, sampai tidak ada waktu ke gereja. Tuhan itu sudah memberikan waktu 24 jam. Itu digagi, tidak boleh nonton sinetron, boleh. Saya ini kan nggak sinetron. Tapi kalau saatnya saat teduh, ya saat teduh. Ada waktu buat Tuhan, digagi. Nanti berkat tuh Tuhan yang ngatur. Ya, saya ini kan seminggu sekali mengeluarkan online ya. Di grup-grup senang saya, ya banyak grup, saya punya banyak grup. Saya cuma seminggu sekali, wah teman saya gencar, tiap hari aduh grup itu isinya saut-sautan pada menawarkan PO online dagangan mereka. Saya tenang, berkat Tuhan yang ngatur. Nah kadang-kadang suatu hari ketika saya nonton TV sudah mau jam 10 malam, HP saya bunyi, Ci, besok sore aku minta 30 siomay. Oh ya, makasih puji Tuhan. Belum sampai besok sore, paginya Cik tanggah 20 jadi 50, puji Tuhan. Tidak PO loh saya, 50 siomay. Tuhan tuh yang ngatur. Jadi tidak perlu sampai, tidak ada waktu ngejar berkat. Berkat itu sudah diatur, berkat yang ngejar kita. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, mau diberkati mau enggak, pokoknya hari ini aku tetap di dalam Dia dan melimpah, hatiku melimpah dengan syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, berakar di dalam Dia. Apa artinya berakar di dalam Dia? Kalau kita mengikuti proses pertumbuhan pohon korma, Bapak Ibu, pohon korma itu biji kormanya tuh ditanam di kedalaman tanah yang paling dalam. Nah di situ ditanam. Terus permukaan tanahnya itu ditinggi dengan batu gunung yang besar sekali. Di dalam kedalangan itulah si pohon korma bijinya ini dia diproses tiap hari terus diproses membentuk akar. Akarnya terus masuk ke dalam tanah yang paling dalam. Akar itu terus masuk, semakin masuk semakin kuat. Terus dia sedikit demi sedikit dia tumbuh keluar sampai di permukaan tanah dia bisa membuat satu tekanan yang kuat sekali sehingga batu yang menindihnya ini bisa terguling dan dia bisa tumbuh keluar menjadi pohon yang sangat-sangat teguh berdiri. Itu karena apa rahasianya? Berakar dengan dalam. Kita kalau jadi anak Tuhan tuh berakar.
Jangan sampai kita anak Tuhan, Kristen. Tadi kok gaya apa ya tadi ya? Wah, apa ya? Waduh, masuk ke sini. Jadikan rengah khotbah itu. Makanya saya paling senang salah satu acara di kebaktian itu, kebaktian wanita di sini atau di Kringgading, di Lansia, di mana aja lah, acara menghafal ayat. Itu saya paling suka. Itu nancep di sini. Nah itu berakar namanya kalau seperti itu. Kalau model begitu, mau ada angin badai kayak apa, tetap tidak goyah pada posisinya, tidak bergeser. Kenapa kita menggunakan pohon cemara kalau Natal? Gereja-gereja itu kan semua pohon cemara yang digunakan. Karena pohon cemara itu tidak mengenal musim, terus daunnya hijau sepanjang tahun, tidak pernah kering apalagi gundul. Itulah sebabnya pohon cemara itu dibuat pohon Natal. Kita harus seperti itu, tetap terus. Mau suasana tangga jahat, tangga menakutkan, tangga menyulitkan, tetap terus kita hijau. Karena Tuhan yang menyertai dan memberikan pertumbuhan di dalamnya, berakar di dalam dia. Yang ketiga, dibangun di atas dia, akarnya yang dibangun. Yang dibangun akarnya di atas dia itu imannya. Kalau iman kita itu dibangun di atas dia yang berkata akulah jalan, kebenaran dan hidup, maka kita akan memperoleh hidup cocok dengan ayatnya. Kalau kita ini iman dibangun di atas dia. Lain kalau dibangun di atas kekayaan kita. Kalau iman kita dibangun di atas kekayaan kita, tanggal 6 kemarin itu loh, barusan tanggal 6 masuk tanggal 6. Itu rumah teman saya terbakar. Hagis ludes des. Tinggal kakean yang digadan. Sanggih kita teman-teman nomor 1 kasih kakean dulu. Lihat ada bisa ganti kakean. Lalu yang lain-lainnya kita beri gantuan. Hagis ludes terbakar rumahnya. Kalau kita membangun iman kita di atas kekayaan, itu bisa dalam sekejap hilang. Kalau membangun iman kita tuh di atas kepandaian kita, bangun tidur kita tidak bisa gerakan badan, habis sudah. Tidak bisa kerja, habis hancur sudah iman kita. Kalau di atas kesehatan kita, menjelang akhir tahun yang lalu tanggal 28 atau tanggal 27 tepatnya saya lupa. Teman saya ini umurnya 67. Ketika dia menginjak umur 60, dia tidak berani naik motor lagi. Kalau kerja naik motor, cukup jauh rumahnya. Rumahnya itu di Argomukti, kerjanya itu di Kerakya, di Ngangkang itu. Lalu dia putuskan naik apa? Naik angkot. Naik angkot langsung pakai trans sampai ke tempatnya. Lah hari itu dia berangkat dari rumah 7:30 sampai di Polsek Genuk, itu ada selokan sedang digali. Dia harus lewat selokan itu, jembatan kayu. Untuk apa? Untuk supaya transnya kalau datang dia tinggal naik ke trans. Lah dia sudah melewati jembatan itu, sudah di pinggiran jalan raya. Dia lihat trans, sebentar lagi datang, dia tinggal lompat. Ketika dia mau lompat, kendaraan lewat motor dengan kecepatan tinggi. Ini kesaut nih teman saya. Kesaut, terkelanting jatuh di jalan raya yang beraspal. Kepalanya ini langsung retak. Seperti kalau kita mau anggir air kelapa dari kelapa itu loh. Itu kan kita ngesikan kelapa itu kan dituk disentet gitu. Terus digenggang sidik, air kelapanya keluar. Lah ini bukan air kelapa, darah. Darahnya mengalir dari segala lubang, hidung, telinga. Aduh, di foto sama adiknya dikasihkan saya enggak tega lihat. Aduh lah kayak gini, tolong Cik Dogora doake. Saya bilang bukan Tuhan tidak bisa menyembuhkan, menyempurnakan. Tapi saya dalam hati enggak tenah, aduh Tuhan sebagai kayak diambil aja semodel begini. Aduh, semua keluar darah, semua telinga. Aduh, sekujur tubuhnya itu gerlumuran darah. Kepalanya, aduh, sampai lengket ini ranggutnya. Ya saya bilang ya, serahkan ke Tuhan. Dalam hitungan menit ketika di kaju jantungnya dia meninggal. Ini setia loh nih, anggota paduan suara. Waktu saya ikut paduan suara saya kenal dia itu, tidak pernah bolos.
Ya saya bilang memang setiap orang harus kenggali, ndak hari ini, besok, ndak besok, lusa. Cuma kenggalinnya itu caranya beda-beda. Saya bilang ya sudahlah, diikhlaskan. Dia sekarang sudah bersama dengan Tuhan di surga. Jadi kesehatan kita ndak bisa dibuat standar, dibangun di atas Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, cocok memperoleh hidup. Jadi jangan bergeser. Tetap pada posisimu, jangan bergeser. Itu yang namanya bertahan. Dan itu tadi yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan. Itulah sebabnya pagi hari ini saya mengambil subtema renungan saya, the power of God, kekuatan Allah. Saya ambil dari Filipi 3 ayat yang ke-14. Karto bisa membacakan Filipi 3 ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Filipi. Oh, Filipi 4 ayat 13, maaf. Filipi 4 ayat 13. Maaf, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini tidak ada gatasnya loh nih. Ditulis segala perkara. Apa saja kompleks, unlimited. Dah, Bapakku punya perkara apa aja, masuk nih ayat ini. Dapat kutanggung pasti. Tapi dengan ayat kuncinya, di dalam Dia. Alkitab nih banyak pakai kata di dalam Dia. Lah kembali lagi, di dalam Dia. Seperti tengah kita, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa itu segala perkara? Mungkin Bapak Ibu mulai ngeling-ngeling, apa ya? Perkara apa ya? Segala perkara itu apa? Mari kita lihat dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai 19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 19. Pak Arto bisa tolong baca Habakuk 3 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, terima kasih. Ayat ini bagus sekali ya. Jadi segala perkara itu ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ini bukan orang tidak kerja loh nih. Ini orang yang gak kerja, sudah kerja. Waduh, tidak ada bunganya pohon ara yang ditanam itu tidak berbunga. Lalu dikatakan pohon anggur tidak berbunga, ini bukan tidak kerja, sudah kerja. Tapi kok saya belum melihat hasil dari pekerjaan saya. Mana keuntungannya? Ini usaha saya punya usaha. Tapi kok belum menikmati usahanya. Lalu dikatakan pohon zaitun, hasil pohon zaitun mengecewakan. Lalu ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Sampai kambing domba itu loh terhalau dari kurungan. Kurungannya kosong. Tidak ada satu hewan pun. Wah, ini gambaran benar-benar habis-habisan. Hidupnya benar-benar habis-habisan di titik yang terendah. Tapi sekalipun demikian kata Habakuk, namun aku akan bersorak-sorak. Nah ini di dalam Tuhan. Aku tetap akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Geria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebab apa? Sebab Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Kakiku seperti kaki rusa yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mungkin tahun 2025 kita bisa ketemu loh dengan Habakuk 3:17 sampai
19 ini. Pekerjaan yang kita geluti tidak berbunga, tidak menghasilkan. Hasilnya tidak ada, tidak berbuah. Kandang kosong, satu-satu hewannya sudah pergi dijual. Tuhan terus piye Tuhan? Aku sampai di titik yang paling rendah dalam hidupku. Mungkin kita bisa ketemu loh dengan kesulitan tahun 2025 yang modelnya seperti yang Habakuk tulis ini. Namun dikatakan oleh Habakuk, namun demikian ayat 18, aku tetap akan bersorak-sorai di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Bahkan dikatakan di dalam Allah yang menyelamatkan aku, sebab ia membuat kakiku seperti kaki rusa, berjejak di bukit-bukitku. Bukit itu kan medan yang sulit. Medan yang sulit bukit itu, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, ada satu ilustrasi kehidupan yang sangat bagus sekali. Satu hari ada orang mengadakan sayembara melukis. Lalu kakek tema tetap damai di tengah gadai. Lalu orang berlomba-lomba ya. Lomba-lomba ingin apa? Ingin ikut sayembara itu. Pelukis kertanga dia menggambarkan satu gunung yang tinggi sekali. Lalu langit biru cerah, matahari bersinar. Wah. Terus bunga-bunga di bawah itu gemekaran warna-warni. Ya siapa yang tidak damai di tengah-tengah suasana seperti itu. Pelukis yang kedua, dia melukis satu hamparan tanah yang luas sekali, lalu dipenuhi dengan rumput-rumput Jepang yang hijau muda itu. Dan di tiap pucuk-pucuk rumput itu ada titik-titik air, embun air yang seperti kristal bentuknya. Lalu ada sungai kecil, ya. Lalu ada batu-batuan kecil di sekelilingnya dan bunga warna-warni menghiasi tangan itu. Ya, saya pernah datang ke rumah teman saya yang modelnya seperti ini. Wah, rumahnya tuh bagusnya minta ampun ya. Itu tangannya tuh bagus, itu ada rumput hijau gitu, lalu ada kolam renangnya. Jadi anaknya itu belajar renang di rumah, bersih airnya. Lalu ada kerikil kecil-kecil menghiasi, ada tumbuhan warna-warni. Wah, pokoknya bagus banget. Siapa yang tidak damai di kondisi seperti itu? Tapi pelukis yang ketiga, dia melukis dengan satu lukisan yang unik. Ada laut yang luas sekali. Lalu terlihatlah dalam lukisan itu ombak bergulung-gulung, tinggi, ombaknya tinggi bergulung-gulung, tidak berhenti. Lalu tidak cukup sampai di situ, disertai angin badai yang kencang sekali, sehingga ombak yang bergulung-gulung itu kadang ke kanan, kadang ke kiri karena terpaan angin badai yang menerpa di laut itu. Tapi di tengah-tengah situasi yang menakutkan itu, tumbuh satu pohon yang tinggi sekali pohonnya, tinggi sekali. Dan di pucuk pohon yang tinggi itu bertenggelam seekor burung kecil yang sedang bersiul-siul bernyanyi-nyanyi. Ketika juri melihat tiga lukisan ini, dia memutuskan lukisan nomor 3 itulah pemenangnya. Kenapa? Lah kalau di lukisan yang pertama ya sonder disuruh orang ya jelas damai loh. Wong situasinya modelnya gitu. Ya, kita jadi orang kaya, rumahnya elit di tempat yang paling enak, tidak banjir, jalannya luas, mobilnya 3, waduh, ya sudah damai. Yang kedua juga damai seperti itu. Tapi kalau kita di tengah-tengah suasana yang menakutkan, gelonggang terus, gelonggang itu bicara apa? Masalah satu belum berhenti, masalah yang lain datang, terus bergulung-gulung seperti ombak. Terus ada angin badai yang menerpa lagi. Waduh, di situasi yang seperti itu yang sangat menakutkan, mungkinkah kita bisa memiliki damai dan kuat dalam hidup ini? Bisa. Kan ada satu pohon lambang Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah badai kehidupan kita. Lalu kita di pucuk pohon itu seperti burung kecil ini, bertengger. Kalau kita di dalam dia, terus di dalam pohon itu nempel, bertahan di situ, tidak kemana-mana, ya jelas beroleh hidup. Seperti pohon, seperti burung kecil ini, dia tetap hidup, bahkan bisa geria-ria di dalam Tuhan,
seperti Hagakuk tadi. Namun aku akan geria-ria di dalam Tuhan, walaupun di tengah badai yang menakutkan, karena tengkatku di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Bertahan di sana. Bagus sekali ilustrasi ini. Ya, itu menggambarkan kehidupan kita. Mungkin kita ketemu enggak seperti lukisan yang pertama, kedua, tapi yang ketiga. Tapi ada Tuhan di tengah badai kehidupan kita yang siap menolong kita. Makanya di dalam Dia, tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia untuk tetap bisa bertahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, segala perkara digambarkan oleh Hagakuk seperti ini, agis-agisan. Orang Jawa bilang dah entek-entekan dah. Apapun yang diusahakan tidak berhasil, sudah agis-agisan. Tapi aku tetap mau di dalam Dia, melimpah hatiku dengan syukur dan geria-ria di dalam Dia. Karena apa? Karena Allah Tuhanku, kata Hagakuk 3:19. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku, dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, termasuk laut yang sedang bergelora ini. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap harus bertahan. Apapun yang terjadi, kita tetap harus terus bertahan di dalam Dia. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dan beralih atau bergeser, sehingga kita bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Lalu mungkin Bapak Ibu berpikir dalam hati, lah sampai kapan Budi Gora? Aku terus bertahan gini, usahaku ini loh, ini sampai kapan bisa berhasil? Nah, gini terus ya ndak bisa. Khotbah mengatakan, Khotbah 3:11, segala sesuatu ada waktunya dan indah pada waktunya. Lah kapan Budi Gora waktunya itu loh, kapan? Kok ndak nyampe-nyampe? Aku udah kesel berdoa, aku udah kesel berharap. Kok ndak nyampe-nyampe itu pertolongan Tuhan. Tadi lagu kita yang terakhir, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang dari Tuhan. Pakai apa? Pakai memandang wajah Tuhan. Lalu kok kita tidak memandang wajah Tuhan, gimana pertolongan kita datang? Sampai kapan saya harus menunggu Budi Gora? Sampai Tuhan itu menolong saya. Yang kedua dari jaminan power of God ini, tadi yang pertama tadi segala perkara. Yang kedua, jaminan apa yang kita dapatkan dari subtema the power of God ini? Yang kedua, fokus memandang kepada Tuhan. Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Kak Arto bisa membacakan. Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Sampai 3. 1, 2 dan 3. Sampai 3 ya. 1, 2 dan 3. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Seperti dikatakan ya, seperti lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Artinya apa? Mengharap. Kapan ya nih Tuanku kasih aku kapan? Seperti hamba perempuan memandang tangan nyonyanya. Lalu dikatakan, demikianlah mata kita memandang kepada Allah kita. Sampai kapan? Sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, sampai tangan Tuhan itu terulurkan. Ini buat kamu. Karena Tuhan punya saat. Semua indah pada saatnya Tuhan. Dan saat yang tepat itu kapan? Saat Dia mengulurkan tangannya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu.
Jadi sampai kapan? Sampai pertolongan itu datang. Dan Tuhan itu tidak terlambat, tidak melanggat-langgatkan, tidak terlalu cekat nengan, tapi tidak terlambat. Dia adalah Tuhan yang tepat waktu. Pasti kalau sudah sampai waktunya, Tuhan itu akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Jangan pernah berhenti mengandang Tuhan. Jangan pernah putus asa. Wes ndak Tuhan-Tuhanan lah, wes sudah selesai, ndak Tuhan-Tuhanan. Tapi terus pandang kepada Tuhan, fokus mengandang kepada Tuhan sampai dia mengulurkan tangannya dan menolong kita. Ada satu lagu, waktu saya kecil itu saya sekolah di Jogja, saya ikut tante saya ke gereja Pantekosta ya. Jadi saya banyak kaya dengan lagu-lagu Pantekosta. Nah, di sini tuh saya tidak pernah lihat lagu itu dinyanyikan. Di gereja Kering-Gading tuh masih dinyanyikannya. Itu lagu itu liriknya gini, bila takut menggayang dan hatiku gimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang, dengan kuasa Roh Suci naik lebih tinggi, tinggi haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Terus pandang kepada Tuhan sampai Tuhan mengulurkan tangannya menolong kita. Saya tutup dengan satu ilustrasi kehidupan yang cukup indah juga. Satu hari ada keledai jalan-jalan di tengah hutan. Ya, karena dia asik jalan-jalan, tidak lihat-lihat di bawah. Satu saat si keledai ini terkerosok masuk sebuah lubang. Ruka-rukanya di tengah hutan itu ada satu lubang yang cukup dalam sekali seperti sumur tapi tidak berair. Nah, si keledai ini masuk ke situ. Celakanya diameternya itu, lubangnya itu sebesar badannya dia. Jadi tidak bisa bergerak-gerak si keledai ini masuk. Begitu dia masuk kecemplung di situ, waduh, mati ini sudah. Saya pasti mati di sini. Karena dia tidak bisa keluar. Gimana mau keluar? Karena diameternya itu sebesar badannya dia. Terus dia mengaung-ngaung berteriak-teriak dengan bahasa keledainya, sekuat tenaganya. Lalu petani yang mempunyai keledai ini, dia dengar, itu kok keledai saya kok teriak-teriak ya? Kenapa dia? Dia berjalan ke hutan mencari arah suara itu. Loh, kok dari dalam lubang ini? Dia lihat, aduh celaka ini, keledai saya kecemplung di lubang ini. Dia mau nolong, mau masuk ke dalam, nah, jadinya dua-dua malah kecemplung semua. Gimana mau menolong? Kalau dia itu kan bukan hewan yang ringan ya. Ya seperti kucing, seperti anjing gitu. Nah, ini kan kalau dia kan gerak. Tidak mungkin dia bisa menolong. Dan di tempat itu tidak ada yang namanya ngesen katrol, tidak ada. Petani ini sedih sekali. Terus dia berpikir ya caranya. Ya wis lah. Terus dia dengan sedih dan putus asa ngomong sama si keledai itu. Ini namanya ilustrasi ya. Ya sudahlah keledai. Nek memang cukup sampai di sini, kamu itu jadi keledai tunggangan saya, tiap hari ngantar saya jualan ke pasar. Ya sudahlah, terima kasih untuk jasamu. Sekarang di akhir kehidupanmu, saya akan mengubur kamu dengan cara yang terhormat, tidak kesakitan seperti ini. Lalu petani itu mulai menggali tanah, ya banyak sekali dia gali tanah. Setelah tanahnya cukup digali, terus dengan kaculnya itu dia masukkan tanah itu ke dalam lubang itu. 1, 2, hasilnya kalau dia bingung, loh ini gimana toh? Saya tuh teriak minta tolong keluarkan saya, lah kok malah saya mau dikubur hidup-hidup nih gimana? Wah kalau dia ini panik ya. Tapi dia, saya enggak bisa harus gini, saya harus berpikir. Akhirnya kalau dia itu menemukan akal, setiap itu kasir tanah itu dilengkar ke dalam logam itu, jatuh ke punggungnya, si keledai ini mengigaskan ke kanan. Lalu tanah dimasukkan lagi, dia mengigaskan ke kiri. Nah itu kan tanahnya jatuh ke bawah. Lalu dia mengangkat kakinya dan sekarang posisinya kakinya di atas tinggunan tanah itu. Makin banyak tanah yang dimasukkan ke logam itu, lah makin tinggi si keledai ini. Kakinya kan makin naik tinggi, tinggunannya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Sampai akhirnya dia di permukaan logam itu dan dia loncat. Dia hidup. Kenapa? Bertahan. Seperti lagu tadi, kalau gila takut menggayang dan hatiku gimbang, pandang terus pada Tuhan,
harak dan sembahyang dengan kuasa Roh Kudus. Naik, bukan turun. Naik lagi tinggi, haleluya tinggi. Lewat gunung dan lenggah, Tuhan ada di sana, siap menolong kita. Tapi bertahan, jangan menyerah, jangan putus asa, terus bertahan, terus fokus kita ke Tuhan, terus bertahan. Aku tidak mau menyerah sampai tangannya itu, dia mengasihani aku, terulur menolong saya. Dan itu yang Tuhan janjikan di tahun 2025. Memang kondisi jangan makin sulit, itu pasti. Tetapi kita punya Tuhan yang sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa kasih-Nya tidak pernah berubah. Kalau dulu Dia sanggup menolong saya menyelesaikan tahun 2023, sekarang ini Dia juga sanggup menolong saya. Walaupun dunia makin sulit, kalau aku tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, fokus memandang Dia, sampai waktunya Dia mengulurkan tangannya. Marilah anakku, dan memberikan pertolongannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah kesan Tuhan lewat tema kita di triwulan yang pertama ini. Temanya kan segera berlalu, diganti dengan tema triwulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi mari kita tetap pegang tema ini. Ngungkung lagi 12 hari, perjalanan masih jauh, tahun 2025. Tuhan, aku mau hidup bertahan di dalam Engkau, dan di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, supaya aku tetap memiliki damai dan kekuatan, dan aku memperoleh kehidupan dalam hidupku ini. Amin. Mari kita bangkit ke diri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Nanti saya minta asam leader singer bisa maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekarang kami tahu Tuhan, tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan, apapun itu namanya. Sebab kami tahu di dalam Engkau yang memberi kekuatan, kami dapat menyelesaikan semua perkara. Tuhan,
kami harus menghadapi hari yang ke-13, 14, 15 dan seterusnya di dalam tahun yang baru ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang sama, yang akan terus memegang kami, dan di dalam Engkau ada kehidupan buat segala aspek kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, Engkau akan menanamkan firman-Mu ini di hati setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini sudah belajar firman-Mu. Apapun permasalahan mereka, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan menyelesaikannya. Sehingga iman mereka makin hari boleh makin bertumbuh Tuhan. Di tengah badai tetap bertahan, gak akan geria-ria di dalam Tuhan. Karena Engkaulah Allah kekuatan kami. Terpujilah namamu Bapa, berkati Tuhan hamba-hambamu yang melayani di gereja di tempat ini. Dari Kakak Ibu Penggala dan seluruh staf rohaniwan. Dan juga Tuhan setiap minggu pelayan-pelayan Nginggar, jajaran pelayan Nginggar yang ada di Nginggar ini yang melayani. Siapapun itu, urapi pakai Tuhan menjadi saluran kemuliaan bagi namamu. Dan juga memberkati Tuhan kebaktian wanita, kebaktian pria, dan juga kebaktian anak-anak sekolah minggu. Apapun kegiatan yang ada, Tuhan Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang akan terus pegang hidup kami. Dimuliakan namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya kembalikan pada Lina. Baik Bapak Ibu, kita akan menyimak beberapa warta gereja sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Ibu Deborah Lignawati. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Hadir dan ikutilah kebaktian WBI pada hari Kamis 16 Januari 2025 pukul 5 sore. Jadwal kekal pada hari Jumat 17 Januari 2025 dengan acara MKS Malam Kesaksian Sabda. Kekal Karmel di rumah Bapak Handono Kurniawan, Jalan Mangga 6 nomor 14 dengan pembicara Bapak Hosea. Kekal Hermon di rumah Ibu Darmadi, Jalan Kanal Sari Barat Gang 8 nomor 2 dengan pembicara Ibu Trifosa. Kekal Betania di rumah keluarga Bapak Didik di Jalan Dempel Baru Raya Kavling 8 dengan pembicara Bapak Soeharto. Dan Kekal Yerusalem pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 di rumah Bapak Lilik Gunawan, Jalan Argo Mulyo Mukti Timur Raya nomor 122 dengan pembicara Bapak Manurung. Saya serahkan kepada Bapak Harto untuk menutup doa berkat. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan
menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama pagi hari ini. Kami diberkati karena iman kami dibangun, dikuatkan. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami tetap kuat dan tetap damai dengan hidup di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, dan dibangun di dalam Kristus. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami supaya kami tetap hidup di dalam Kristus, sebab disitulah letak kekuatan kami. Terima kasih, berkati Ibu Deborah, hamba-Mu yang sudah melayani pemberitaan firman pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus menambahkan hikmat dan pengurapan kepada hamba-Mu. Engkau pakai lebih lagi untuk tetap mewartakan firman-Mu dimanapun Engkau pakai. Ya Tuhan, kami menyerahkan segenap jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, Engkau bawa umat-Mu untuk terus bertumbuh di dalam anugerah, dalam hidup takut akan Tuhan, sehingga berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami yakin bahwa kuasa Allah tetap sama, mujizat tetap terjadi bagi orang yang percaya kepadamu. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang bergumul dengan segala persoalan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, keuangan, sakit, penyakit, masalah kesehatan dan sebagainya. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap dapat menjalaninya, dan Engkau juga memberikan jalan keluar dan menolong ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa terus untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami rindu Engkau terus membawa kami menjadi gereja yang terus bersatu dalam kasih, memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Tambah-tambahkan bilangan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan ibadah, Engkau juga melawat, bekerja, hadir, dan menyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk tetangga kami, muka, belakang, kiri, kanan gereja ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan keselamatan, pertobatan kepada mereka ya Tuhan. Tidak hanya mereka, kami juga berdoa untuk seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia, dari Papua sampai Aceh ya Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan hujan pertobatan kepada mereka ya Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu, hanya oleh lawatan-Mu Tuhan, jamahan tangan-Mu, mereka boleh bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah saudara dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih Allah, damai sejahtera Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin.